Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam jual beli online ada dua istilah yang sering kita dengar. Ada namanya reseller dan ada namanya dropshipper. Bagaimana hukum jual beli dengan model reselling dan dropshipping? Kalau reseller itu orangnya, dropshipper itu orangnya. Tapi kalau nama penjualannya ada namanya reselling dan ada dropshipping. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Dropshipping adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk yang melibatkan tiga pihak. Pemilik atau produsen barang, pembeli, dan dropshipper. Peran dropshipper dalam hal ini adalah menawarkan barang yang statusnya 100% masih milik pemiliknya kepada calon pembeli dengan harga tertentu dan spesifikasi tertentu. Kalau calon pembeli berminat, dia akan membayar harganya kepada dropshipper. Kemudian dropshipper membeli dari pemilik barang dengan harga yang lebih murah dan meminta pemilik barang untuk mengirimkan barang tersebut langsung kepada pembeli. Nah, sedangkan reselling adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk yang melibatkan tiga pihak, pemilik barang, pembeli, dan reseller. Peran reseller adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian barang-barang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu. Ketika pembeli menyatakan setuju dengan harga dan spesifikasi tersebut, dia akan mengirimkan uang kepada reseller, kemudian dikirimkan oleh reseller kepada pembeli. Nah, tentu ada perbedaan antara jual beli model dropshipping dengan reselling. Yuk kita lihat persamaannya. Apa persamaan antara dropshipping dan reselling? Persamaannya adalah yang pertama, sama-sama perantara. Penjualan dropshipping dan reselling banyak digunakan dalam jual beli online, di mana keduanya menjadi perantara antara pembeli dan penjual. Kedua, kesamaannya, transaksinya di dunia maya. Jual beli dalam dropshipping dan reselling umumnya terjadi di dunia maya, di mana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik. Namun ada perbedaannya, ada. Perbedaan antara dropshipping dan reselling adalah dalam hal kepemilikan barang. Menjual secara dropshipping tidak perlu memiliki dulu barang yang mau dijual dan kemudian tanpa perlu punya modal, cukup hanya dengan menawarkan barang milik orang lain kepada pihak ketiga, yaitu pembeli. Secara teknis, barang itu tidak sempat dimiliki oleh dropshipper. Bahkan sama sekali tidak pernah mampir ke rumahnya. Sebab barang itu dikirim langsung dari pemilik barang, produsen barang, langsung kepada pembeli tanpa lewat perantara. Namun perantaranya, dropshipper itu malah menerima uang pembayaran untuk dipotong keuntungan, sisanya baru dibayarkan kepada pemilik barang. Nah, kajian hukumnya. Dalam hukum jual beli tidak ada syarat melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu baru boleh dijual. Ya, jadi prinsipnya seorang boleh menjual barang milik orang lain asal seizin dari yang punya, dan seseorang boleh menjual spek barang yang belum dimilikinya. Nah, kalau kita kaji dalam kajian fikih muamalah, ada beberapa cara jualan yang modelnya sama dengan dropshipper dan reselling ini. Yang pertama namanya simsaroh. Apa itu simsaroh? Simsaroh adalah seorang menjual barang milik orang lain
dan dia mendapatkan fee atas menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama, dan ini terjadi dalam sistem dropshipping. Kalau bahasa kitanya inilah agen. Nah, simsaro ini bisa dilihat juga ya, kalau mau sekedar contoh realnya, simsaro ini bisa dilihat pada karyawan toko. Status kebanyakan para karyawan toko ya cuman karyawan saja, bukan pemilik toko, juga bukan pemilik barang. Bolehkah karyawan toko menjual barang yang bukan miliknya? Jawabannya tentu 100% boleh. Bahkan sudah menjadi tugas utamanya menjualkan barang yang ada di toko meski barang itu bukan milik. Lalu ada orang ngomong, ada hadis Rasul bilang la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Nah, kalau dihubungkan dengan penjaga toko. Pada dasarnya tindakan para penjaga toko sama sekali tidak ada berbenturan dengan hadis yang la tabi ma laisa indak. Ma tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Sebab para ulama menafsirkan maksud hadis la tabi ma laisa indak adalah seseorang menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakan atau menghadirkannya. Misal, jual ikan tertentu yang masih ada di tengah lautan lepas. Tentu saja tidak sah. Kenapa? Karena ketidakpastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini, masih mustahil mengadakan mobil seperti ini. Maka hukumnya menjadi haram. Selain itu, sahabat, para ulama juga menyebutkan bahwa maksud larangan dari hadis la tabi ma laisa indak adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin dari yang punya. Perbuatan ini tergolong namanya pencurian. Tapi kalau yang punya barang malah minta dijualkan, tentu saja hukumnya adalah halal. Yang menjualkan berhak untuk mendapatkan fee atas jasa menjualkan. Nah, kita kembali kepada sistem dropshipping tadi. Jika dia tergolong sebagai simsaro, yaitu memang ada kerjasama antara supplier dan dropshipper, di mana seorang dropshipper berperan sebagai orang yang mempromosikan atau ikut menjualkan barang, maka hal ini dibenarkan dalam syariat Islam. Sistem yang kedua, tadi kalau kita sudah mengenal namanya simsaro, sekarang ada namanya murabahah. Sistem murabahah ini adalah salah satu bentuk jual beli yang dibenarkan dalam syariah kita. Murabahah itu jual beli barang seharga pokok plus fee. Contoh, si A memesan barang, misalnya handphone kepada si B. Lalu si B tidak memiliki barangnya. Dia belikan dulu barangnya ke si C dengan harga 5 juta. Kemudian, barulah si B menjual handphone tersebut kepada si A seharga 5.500.000. Dengan dia mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut, yaitu 500.000, maka ini dibenarkan secara syariah. Terkait reselling yang ada di jual beli online, tidak ada masalah dalam pelaksanaan syariahnya. Karena sejatinya reseller menjual barang miliknya sendiri dan mengambil untung dalam penjualan tersebut. Menjualkan barang milik orang lain saja itu dibolehkan dalam syariat Islam, dalam syariat kita, seperti simsaro yang sudah kita jelaskan. Apalagi dalam sistem reselling, barang yang dijual itu adalah milik reseller sendiri yang telah dibelinya dari supplier. Oleh karena itu, buat kita yang menjadi pedagang online, pada dasarnya yang kita lakukan itu adalah boleh, artinya halal untuk kita lakukan, asal yang kita lakukan tetap berorientasi pada kategori simsaro, murabahah. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.